Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik dari informatif selama setengah jam ke depan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya, Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, memasuki masa tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, salah satu hal pokok yang segera dibentuk adalah badan ad hoc. Badan ad hoc merupakan badan yang dibentuk KPU untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait pemilu maupun pemilihan serentak. Berikut informasi selengkapnya. Pada November, KPU Sumsel mulai melakukan rekrutmen badan ad hoc untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024. Badan ad hoc merupakan badan yang dibentuk KPU untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait pemilu maupun pemilihan serentak. Badan ad hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Terdapat sejumlah perbedaan dalam rekrutmen kali ini. Di antaranya, pendaftaran tak lagi manual, tapi melalui SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Lalu juga perbedaan syarat, salah satunya mengenai usia minimal dan maksimal. Hal ini sebagai bentuk antisipasi kelelahan kerja anggota Badan Ad Hoc pada hari pelaksanaan nanti. Kerja Badan Ad Hoc sangat penting, sehingga dibutuhkan orang-orang yang disiplin dan berkomitmen tinggi. Persiapan dan strategi kerja perlu matang agar kelelahan hingga jatuhnya korban jiwa tak lagi terjadi pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang. Saudara, untuk membahas lebih lengkap mengenai sosialisasi pembentukan badan ad hoc ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber saya yang telah hadir di studio Kompas TV Palembang pada pagi hari ini. Ada Bapak Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM, dan Ong Berlian sebagai anggota KPU Provinsi Sumsel periode 2008 hingga 2013. Halo, selamat pagi Pak Henry dan Pak Ong Berlian. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik pembicaraan terkait dengan persiapan badan ad hoc. Saya ke Pak Henry dulu nih, terkait sebagai penyelenggara pemilu, untuk badan ad hoc ini sendiri, sudah dimulai untuk perekrutannya Pak atau seperti apa? Kalau rekrutmen badan ad hoc, itu rencana akan kita mulai tanggal 15 bulan November sampai dengan awal Desember. Nah, diharapkan di awal Desember atau per 1 Januari semua badan ad hoc di wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu sudah terbentuk. Mungkin sebelum kita lebih jauh membahas daripada ad hoc, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara detail apa itu ad hoc, Pak? Jadi ad hoc itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh KPU dalam rangka melaksanakan pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan atau desa. Jadi kalau di tingkat kecamatan itu ada yang namanya PPK. PPK ini merupakan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Kemudian ada yang namanya PPS. Nah, PPS ini adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat desa kelurahan. Saya bergeser ke Pak Ong Berlian. Dari pandangan Bapak ini, seberapa penting badan ad hoc sebagai garda terdepan daripada untuk mendukung penyelenggaraan pemilu? Menurut saya dan pengalaman bahwa badan ad hoc ini sangat penting karena ini perangkat kepanjangan tangan dari KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kemudian ada lagi di tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan sampai dengan hari pemilihannya nanti akan dibentuk namanya KPPS. Jadi kalau tidak ada PPK, PPS dan KPPS, pemilu tidak bisa dilaksanakan dan ini perintah undang-undang. Jadi sangat penting, tadi Pak Henry sudah menjelaskan bahwa mungkin pertengahan November ini akan dilaksanakan proses rekrutmen.
Nah, untuk Sumatera Selatan itu akan dibentuk lebih kurang 239 PPK seluruh Sumsel. Ya. Dan hampir 2.984 PPS. Jadi dapat kita bayangkan betapa sibuknya teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Kota untuk mempersiapkan proses rekrutmen badan ad hoc terutama di tingkat PPK dan PPS. Karena tahapan ini sudah mulai jalan. Pak Henry, apa saja tugas pokok atau dan lainnya untuk mendukung daripada pemilu nanti? Jadi pemilu ini kan memiliki tahapan-tahapan. Ya. Nah, PPK ini adalah mereka yang akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu di wilayah kecamatan. Sementara PPS ini akan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu itu di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian pada saat hari H tadi yang disampaikan oleh Pak Ong tadi itu akan dibentuk yang namanya KPPS, artinya penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di masing-masing TPS. Nah, terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, misalnya PPK dalam tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, PPK melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka membantu KPU dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan. Begitupun PPS. Nah, kemudian kalau di tingkat di bawah PPS itu nanti akan kita angkat kembali yang namanya petugas Pantarli atau petugas pendaftaran pemilih. Ya. Nah, jadi banyak sekali memang tugas-tugas yang akan diemban oleh PPK, PPS sampai dengan KPPS itu terlebih lagi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Makanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin bahwa banyak diantara petugas badan ad hoc ini karena ritme kerjanya tinggi, ini kan banyak yang mengalami sakit, kemudian bahkan ada yang meninggal dunia. Makanya KPU ini mencoba mencari formasi untuk meminimalisir terjadinya dampak-dampak buruk terkait dengan banyaknya penyelenggara badan ad hoc yang misalnya sakit atau bahkan meninggal dunia. Mungkin kita akan memberikan pemberlakuan pembatasan usia terhadap petugas ad hoc yang akan dilibatkan dalam proses pemilu dan pemilihan serentak. Saya ke Pak Ong dulu, mengingat tugas daripada ad hoc ini terbilang tidak mudah ya Pak ya, dan dari terkait dengan seperti yang sudah disebutkan syarat maupun proses seleksi, apakah hal tersebut sudah menunjang untuk tugas-tugas dari mereka Pak? Kalau dilihat dari pengalaman masa lalu, sebetulnya tugas-tugas PPK, PPS, dan KPPS itu mereka itu sudah tahu. Namun ada regulasi baru di sini yang menjadi pemikiran untuk petugas ad hoc yang terpilih itu ada syaratnya hanya diperkenankan 2 kali berturut-turut sebagai petugas. Jadi kalau ketiga mereka tidak boleh lagi. Nah ini aturan. Padahal di sisi lain untuk melaksanakan tugas-tugas ad hoc ini dibutuhkan tenaga yang berpengalaman. Iya. Nah itu juga kita nanti mohon kebijakan dari KPU RI bagaimana solusinya tenaga-tenaga yang sudah tahu tugas pokok dan fungsi baik di PPK, PPS, KPPS diberikan kelonggaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai tingkat pendidikan. Untuk PPK, PPS itu tingkat pendidikannya minimal SLTA. Baik. Nah, bagi kita di kota ini, seperti Palembang, itu tidak ada masalah. Tapi kalau daerah-daerah yang misalnya di daerah-daerah kabupaten tertentu, yang jauh dari pusat kota, kadang-kadang kita mencari tamatan SMA untuk menjadi badan ad hoc ini susah. Di samping persyaratan administratif, persyaratan tesnya juga berat juga. Iya. Bisa saya respon, Pak? Iya. Jadi terkait apa yang telah disampaikan oleh Pak Ong tadi, memang ada beberapa evaluasi yang kita lakukan ya, melalui rakor-rakor KPU, bahwa yang pertama itu tadi terkait soal periodisasi. Nah, periodisasi ini memang dalam regulasi yang ada saat ini bahwa badan ad hoc itu tidak diperbolehkan
setelah menjabat 2 kali periodisasi masa jabatan. Ya. Nah, tapi dalam regulasi yang akan dikeluarkan oleh KPU RI ini menjadi evaluasi, karena memang faktanya ketika ada pembatasan regulasi yang seperti ini, itu kita mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang akan didistribusikan untuk menjadi badan ad hoc. Ya. Nah, jadi mungkin salah satu rekomendasinya itu adalah dalam hal ini bahwa pembatasan regulasi, pembatasan periodisasi terkait dengan badan ad hoc itu mungkin insya Allah dihilangkan. Artinya orang yang sudah menjabat 2 kali periodisasi badan ad hoc itu mudah-mudahan untuk ke depan itu bisa diperkenankan ketika ingin terlibat sebagai badan ad hoc. Itu yang terkait dengan periodisasi masa jabatan. Kemudian terkait dengan pendaftaran. Jadi KPU ini sudah kemarin meluncurkan sistem informasi pendaftaran badan ad hoc itu Pak Ong, itu yang kita namakan Siakba. Nah, jadi Siakba ini adalah sebuah sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi untuk pendaftaran badan ad hoc nanti kita akan menggunakan Siakba ini sebagai sistem informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ya yang ingin mendaftarkan diri menjadi badan ad hoc. Jadi persyaratan, kemudian isian formulir dan lain sebagainya itu akan didaftarkan melalui Siakba ini. Baik, persyaratan untuk pembentukan daripada ad hoc ini ada yang diubah seperti tadi usia, seperti itu. Ya, Namun itu untuk periode, rekomendasi namun untuk periodisasi ini masih diupayakan terkait dengan kekurangan daripada SDM di tempat-tempat tertentu. Usai jeda, saudara, saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sosialisasi pembentukan badan ad hoc. Tetap di Sapa Sumbangsel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbangsel dan kita masih melanjutkan perbincangan kita terkait dengan sosialisasi pembentukan ad hoc bersama dengan Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM, dan Ong Berlian, anggota KPU Provinsi Sumsel periode 2008 hingga 2013. Pak Henry, kita melanjutkan soal sistem informasi tadi. Bagaimana sosialisasinya sejauh ini, Pak? Jadi kalau terkait dengan Siakba, yang kami sebut dengan Siakba, itu artinya kepanjangan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc ya. Saat ini kami sudah melakukan beberapa kali uji coba terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Jadi kita sudah memberikan bimbingan dan pelatihan khusus kepada operator di masing-masing kota kabupaten ya dalam mengoperasionalkan sistem informasi ini. Jadi sistem informasi ini kita gunakan itu sebagai mungkin salah satu evaluasi dari proses rekrutmen badan ad hoc di beberapa waktu yang lalu. Karena demi transparansi, kemudian semua masyarakat itu bisa mengakses siapa yang kemudian akan mendaftarkan diri sebagai badan ad hoc, dan setiap masyarakat itu bisa melihat track record terkait dengan calon-calon badan ad hoc yang akan mendaftar di KPU, ya kan. Jadi di situ bisa disampaikan tanggapan. Artinya ini kita buat setransparan mungkin. Siakba. Kemudian terkait dengan pendaftaran, itu kan masyarakat yang ingin mendaftar menjadi badan ad hoc itu sebetulnya tidak perlu lagi untuk jauh-jauh datang ke kantor KPU. Jadi cukup bisa mendaftar dari rumah, kan seperti itu, mengupload beberapa persyaratan-persyaratan yang kemudian diperlukan terkait dengan pemenuhan persyaratan untuk menjadi badan ad hoc. Kemudian di samping pendaftaran lewat Siakba, dalam hal misalnya proses seleksi, kita juga sedang mendiskusikan ini bagaimana cara melakukan rekrutmen badan ad hoc ini. Apakah tes tertulisnya itu harus juga menggunakan
pemanfaatan teknologi informasi misalnya melalui CAT atau dan lain sebagainya, itu masih kita diskusikan. Baik, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat adanya transparansi di Iya. sana ya Pak ya. Lantas kuotanya berapa Pak? Kalau untuk badan ad hoc ini, kalau PPK kan jumlahnya 5 orang per kecamatan. Ya. Kemudian kalau PPS itu kan 3 orang per kecamatan. Jadi estimasi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu bahwa Siakba yang sudah diluncurkan oleh KPU RI kemarin itu kita yakin bisa menampung minimal satu kecamatan itu bisa 40 atau 50 pendaftar. Ya. Nah, jadi kapasitasnya itu cukup luar biasa ya servernya, dan mudah-mudahan bisa untuk menampung beban yang akan digunakan pada saat pendaftaran Baik, nanti. saya bergeser ke Pak Ong. Bagaimana pembekalan yang diberikan untuk badan ad hoc ini Pak? Ya, yang jelas badan ad hoc ini diberikan pembekalan yang namanya bimbingan teknis. Jadi artinya mereka sudah dinyatakan sebagai anggota dan ketua PPK. Jadi sudah resmi. Sudah resmi, sudah dilantik, sudah melalui proses rekrutmen yang sudah ditentukan. Kemudian mereka itu kan tentu mempunyai tugas pekerjaan. Misalnya pemutaran mata pilih, tata cara rekapitulasi, kemudian sosialisasinya, itu mereka diberikan bintek. Berkaca dari pengalaman Pak Ong, menurut Pak Ong sendiri dengan adanya aturan perlindungan terkait dengan badan ad hoc ini sudah sesuaikah Pak dengan tugas-tugas yang mereka emban? Kalau dilihat dari usulan ya, mungkin dari segi insentif sudah ada peningkatan. Ya. Dari 2 jutaan misalnya sekarang sudah 3 jutaan, mungkin lumayan ya, sudah masuk dalam UMR. Kemudian ada semacam santunan untuk asuransi. Tapi saya belum mendengar santunan untuk meninggal, belum mendengar apakah memang ada atau bagaimana itu ya. Kemudian yang paling penting di situ adalah terutama kawan-kawan KPPS ini yang harus betul-betul diperhatikan tingkat kebutuhannya, karena pada saat penghitungan hasil pencoblosan itu tidak boleh berhenti, tidak boleh di-skor. Jadi kalau memang waktu misalnya ada jeda waktu untuk sholat, itu perhitungan tetap dilanjutkan, gantian. Ya. Dari mungkin 7 petugas KPPS ini gantian, sebagian sholat, sebagian tetap gitu, karena tidak boleh dipending itu. Baik, saya bergeser ke Pak Henry terkait dengan beberapa waktu lalu ini KPU menetapkan ada peningkatan untuk honor daripada badan ad hoc ini meskipun tidak sesuai dengan pengajuan daripada KPU. Untuk realisasinya sendiri seperti apa Pak untuk di daerah? Jadi kalau untuk PPK itu kita sudah mendapat persetujuan terkait dengan honorarium yang akan diterima oleh badan ad hoc. Itu kalau PPK, kalau kemarin kan kalau nggak salah nggak sampai 2 juta ya. Nah sekarang itu sudah disetujui 2.500.000 rupiah untuk anggota PPK. Kemudian untuk anggota PPS itu kalau nggak salah kemarin itu nggak sampai 1 juta, 900-an atau 800 ribuan ya. Nah kalau sekarang itu sudah diusulkan dan sudah disetujui untuk naik menjadi kalau nggak salah 1.800.000 untuk anggota PPS. Begitupun tenaga sekretariatnya. Kemudian untuk jaminan sosial terhadap anggota badan ad hoc itu kita sudah menganggarkan atau sudah disetujui untuk misalnya yang meninggal dunia itu per orang itu mendapatkan santunan sebesar 36 juta. Kemudian untuk 1 orang ya? Untuk 1 orang. Kemudian ada yang cacat permanen, luka berat, luka sedang, bahkan sampai ke biaya pemakaman. Ya, itu sudah dianggarkan oleh KPU Republik Indonesia dengan besaran untuk yang meninggal dunia itu 36 juta, untuk yang cacat permanen itu 30.800.000 rupiah, kemudian untuk luka berat itu santunannya 16.500.000. Kemudian untuk luka sedang itu sekitar 8 juta lebih.
Baik. Kemudian untuk biaya pemakaman itu dibantu santunannya 10 juta per orang. Baik, Pak Henry, untuk badan ad hoc ini sendiri kan mengingat sifatnya hanya sementara. Adakah regulasi khusus untuk perlindungan badan ad hoc ini dari ancaman-ancaman yang kemungkinan buruk akan timbul, khususnya pada perolehan hasil suara nanti? Iya. Jadi jaminan sosial yang sudah diupayakan oleh KPU dalam bentuk bantuan kalau misalnya terkena luka berat, kemudian luka ringan, luka sedang dan lain sebagainya, ini merupakan upaya antisipasi dalam memberikan jaminan terhadap badan ad hoc yang akan dilibatkan dalam proses pemilu dan kepemiluan. Karena memang hal yang tidak menutup kemungkinan ketika menjadi badan ad hoc itu banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin mencoba menguji independensi dari teman-teman ini yang kemudian memberikan ancaman dan lain sebagainya, dan kita terkait dengan ancaman mungkin kita bisa koordinasikan ke pihak aparat keamanan ya. Baik. Usai jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sosialisasi pembentukan badan ad hoc, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan saya masih bersama dengan Henry Almawijaya, anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat SDM, dan Ong Berlian, anggota KPU Provinsi Sumsel periode 2008 hingga 2013 untuk membahas terkait dengan sosialisasi pembentukan badan ad hoc. Saya ke Pak Henry lagi nih, untuk sejauh ini antusias masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan ad hoc ini sendiri seperti apa, Pak? Jadi alhamdulillah Mbak, kalau melihat dan berkaca dari pemilu dan pemilihan sebelumnya, antusiasme masyarakat terkait dengan badan ad hoc ini juga cukup tinggi ya. Itu membuktikan bahwa masyarakat masih percaya dengan proses pola rekrutmen yang dilaksanakan oleh KPU, ya kan? Geser ke Pak Ong, berkaca dari pengalaman Bapak sebelum-sebelumnya, ada seperti apa kendala dalam proses pembentukan badan ad hoc dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau pengalaman kita tempoh hari, pembentukan badan ad hoc ini kalau terkait dengan proses rekrutmen tidak ada masalah, Mbak. Ya. Hanya saja kita untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh regulasi. Kemudian ad hoc ini sudah terpilih baik di PPK, PPS, dan KPPS. Ini pada saat pelaksanaan di lapangan ini yang menjadi problem. Artinya apa? Diuji tingkat kejujuran. Ya, baik. Tingkat kejujuran, integritas, terutama petugas di tingkat bawah KPPS. Kemudian dulu ada yang namanya PPS Desa Kelurahan itu rekap, sekarang tidak ada. Kemudian rekap itu di tingkat kecamatan, laksanakan rekap. Nah, karena ini menyangkut masalah pemilihan raja-raja, baik di tingkat kabupaten kota, artinya DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, kemudian DPR RI, DPD, dan Pilpres, tidak menutup kemungkinan yang harus kita antisipasi adalah integritas penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Baik, saya bergeser ke Pak Henry nih, seperti yang disebutkan sama Pak Ong tadi bahwasannya anggota badan ad hoc ini harus yang berintegritas, jujur, dan juga independen. Lantas untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang akan mengintervensi tugas daripada peserta badan ad hoc ini, seperti apa Pak? KPU ini akan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk misalnya dalam proses rekrutmen. Makanya kita gunakan Siakba. Jadi siapapun masyarakat yang kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi badan ad hoc itu harus melalui aplikasi Siakba. Sehingga siapapun masyarakat itu bisa mengunjungi aplikasi ini untuk melihat track record misalnya masyarakat yang mendaftar menjadi badan ad hoc. Misalnya
ini ada seorang pendaftar yang track recordnya nggak bagus, itu bisa ditanggapi oleh masyarakat, ya kan. Jadi ini kita buat secara terbuka sekali. Kemudian dalam hal proses tahapan-tahapan lainnya, misalnya untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik, kita gunakan Sipol, ya kan, sehingga Sipol itu dapat membantu KPU dalam melakukan verifikasi, baik itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual partai politik. Kemudian ada yang namanya Sidali. Sidali ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk memudahkan masyarakat memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, ya kan. Kemudian ada yang namanya kalau untuk penghitungan suara ini kita akan menggunakan Sirekap. Jadi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang hari ini sangat dikenal oleh masyarakat, mudah-mudahan proses pelaksanaan tahapan pemilu mulai dari penyelenggaraan di tahap awal sampai dengan tahap akhir itu bisa dipantau dan diikuti oleh masyarakat. Baik, mungkin Pak Ong bisa diberikan tanggapan sedikit terkait dengan adanya sistem informasi seperti tadi Sipol yang disebutkan oleh Pak Henry. Seberapa optimalkah ini untuk daripada proses seleksi pembentukan ad hoc ini tersebut, Pak? Banyak sekali membantu. Jadi sistem informasi kan KPU ini kan istilahnya selalu mengikuti perkembangan IT. Ya. Jadi semua aplikasi mulai dari daftar pemilih sampai dengan rekap itu sudah ada semua. Dan saya kira tidak ada masalah satu orang penduduk kita ini sudah punya pegang Android semua. Jadi begitu istilahnya begitu dimudahkan dan dimanjakan oleh KPU kepada masyarakat. Nah, tinggal kita mengharapkan bagaimana antusiasme daripada masyarakat untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 ini. Salah satu tonggak yang ikut menyumbang daripada suksesnya tidak pemilu 2024 ini, 2024 ini adalah proses rekrutmen PPK PPS ini, badan ad hoc ini. Kenapa? Karena mereka ini ada ujung tombak penyelenggara pemilu yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat PPS, ya, sampai nanti di tingkat KPPS. Baik, terakhir Pak Henry, untuk himbauan pada masyarakat untuk mensukseskan pemilu daripada juga pemilihan serentak nanti, mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat? Kami dari KPU Provinsi tentu berharap agar dalam proses rekrutmen badan ad hoc ini itu muncul minat dan partisipasi yang tinggi, ya kan? Dan kami menghimbau kepada calon pendaftar untuk tidak termakan dengan isu-isu yang bersifat menjanjikan. Ada pihak misalnya yang bisa menjanjikan untuk bisa masuk sebagai anggota badan ad hoc misalnya. Karena KPU dalam melaksanakan proses rekrutmen ini itu akan melakukan seleksi secara terbuka dan ketat melalui berbagai macam rangkaian seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi tes tertulis, bahkan sampai dengan ke tahap wawancara. Dan kami memastikan bahwa proses rekrutmen ini itu tidak terlibat kepentingan dari pihak-pihak yang misalnya berkepentingan dalam proses pemilu dan kepemiluan, misalnya partai politik dan sebagainya. Baik, sudah ada antisipasi tentunya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait dengan adanya hal-hal yang akan timbul berkaca dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sangat mungkin kan nanti ada pihak-pihak yang coba mengintervensi, datang, menjanjikan, kemudian menawarkan sesuatu, ya kan. Nah, kami minta supaya agar masyarakat itu tidak percaya dengan isu-isu yang tidak benar terkait dengan proses rekrutmen. Baik, tentunya juga masyarakat diharapkan dapat memberikan partisipasi dalam pemilihan nantinya. Terima kasih Pak Henry dan juga Pak Ong Berlian sudah hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Saudara, usai tutup Sapa Sumbaksel pagi ini, selalu nantikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas TV Palembang. Akhirnya,
saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen, terpercaya. Sampai jumpa.